suku bunga. Di mana-mana seperti itu ya, kita sudah bahas ya. Kita diskusikan di pertemuan terakhir bahwa suku bunga itu sifatnya adalah predetermined ya. Artinya bunga itu ditentukan di muka, di awal sifatnya adalah ex ante. Ya, ex ante itu artinya dia ditentukan dalam proses bisnis itu di awal. Sehingga dalam sebuah komposisi dalam proses produksi di berbagai macam bisnis atau perusahaan, tentu ini akan menimbulkan adanya komponen biaya di awal yang meningkat. Karena kan predetermined ya, ex ante. Sehingga komposisi biaya dalam kegiatan produksi naik, dan tentu ini akan memberikan dampak negatif pada penawaran yang dilakukan oleh sektor produksi. Ya, kita tahu bahwa dalam produksi ada biaya-biaya ya, seperti biaya faktor produksi ya, labor yang kita sudah bahas kemarin dalam komponen gaji ya, kemudian ada balas jasa kapital ya. Nah, suku bunga ini membuat biaya balas jasa kapital meningkat dengan lebih cepat karena sifatnya adalah predetermined. Nah, namun di dalam skema resharing yang didorong sebagai sebuah standar di dalam perekonomian Islam, efek kenaikan biaya yang berdampak negatif pada penawaran cenderung tidak ada. Kenapa? Ya kita sudah bahas ya, ini saya ulangi lagi untuk pemanasan ya, karena nanti ini sangat penting ketika bahas kebijakan pemerintah nantinya, bahwa di dalam bisnis yang namanya untung atau rugi itu adalah hasil. Harusnya expose ya. Namanya expose berarti kita nggak pernah tahu bahkan berapa banyak untungnya atau malah sebaliknya rugi. Oleh karena itu, dengan skema resharing yang sifatnya adalah expose, maka komponen biaya cenderung tidak dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan yang dilakukan. Jadi skema dengan resharing tidak dapat mempengaruhi keputusan produksi yang tentu saja komposisi biaya produksi cenderung relatif lebih stabil dibandingkan dengan pembiayaan yang bersifat bunga dalam perekonomian konvensional. Oleh karena itu, maka skema resharing cenderung akan membuat komposisi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi secara umum itu akan relatif lebih netral dibandingkan dengan keuangan makro yang bertumpu pada kebijakan suku bunga. Itu adalah hal yang penting yang perlu kita elaborasi nantinya ketika kita bicara tentang ekonomi makro. Itu yang pertama. Oh iya, saya kirim ke ini dulu ya. Saya lupa. Ketua kelasnya siapa kemarin ya yang kontak saya ya? Saya kirimkan materinya. Saya Pak Faisal. Boleh di ini lagi WA Japri, saya kirim sekarang ya. Biar teman-teman bisa mengikuti ya. Ya baik Pak. Sebentar ya, saya kirim dulu ya. Bentar ya.
Sudah saya kirim ya. Tolong di-share ke teman-teman ya. Misal ya. Sudah ada, Pak. Ya, sudah terima ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah share, silakan diikuti. Materinya sudah saya kirim tadi. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke kasus diskusi yang juga kita sudah bahas di kuliah terakhir, bahwa ketika kita masuk ke kebijakan pemerintah, yang nanti kita akan dalami lebih lanjut, kita sudah juga menyinggung bahwa pembiayaan pemerintah yang saat ini cenderung di mana-mana itu defisit ya, artinya cenderung lebih besar pengeluaran daripada penerimaan, itu dibiayai oleh salah satu yang paling penting adalah hutang, termasuk Indonesia ya, yang sekarang hutangnya bahkan pemerintah sudah menembus 7.000 triliun ya. Dan ini merupakan fenomena global di mana di hampir kebanyakan negara itu juga menggunakan instrumen hutang dalam membiayai defisit pemerintah. Dan defisit atau hutang ya, yang artinya suplai uang yang lebih banyak yang berasal dari pembiayaan berbasis bunga, itu di dalam banyak kajian merupakan salah satu sumber inflasi. Ya. Sehingga tentu saja ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita nanti berbicara ekonomi makro, bagaimana kita di satu sisi memerlukan pembiayaan untuk pembangunan, katakanlah seperti itu. Sementara di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa dampak dari pembiayaan hutang yang berbasis bunga itu akan memicu inflasi menjadi lebih tinggi dan bahkan menjadi lebih sulit dikontrol. Tetapi jika kita gunakan, walaupun ini adalah kasus yang menggunakan simulasi ya, dalam sebuah penelitian dilihat bahwa ketika digunakan simulasi pembiayaan defisit berbasis risk sharing, yang dalam hal ini adalah pembiayaan pemerintah dengan mengeluarkan instrumen pembiayaan berbasis risk sharing seperti sukuk, yang nanti kita dalami lebih lanjut juga di pertemuan sesi keempat ini, inflasi bahkan bisa terbantu untuk turun kalau pembiayaan risk sharing dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bunga yang cenderung malah membuat inflasi. Kenapa pembiayaan berbasis risk sharing itu bukan saja bisa tidak terkait dengan inflasi, tapi bahkan membantu inflasi turun? Karena skema risk sharing itu kan, karena kita sudah tahu ya di sebelumnya bahwa bisnis itu adalah expose ya, dia adalah hasil dari keuntungan atau kerugian itu hasil, maka skema risk sharing itu akan membuat kepastian bahwa sektor keuangan itu terintegrasi dengan sektor real. Dengan kata lain, kalaupun skema risk sharing itu adalah untuk hutang ya, dengan penerbitan surat hutang, tapi dengan skema risk sharing, aliran uang itu dapat dipastikan masuk ke sektor-sektor produktif. Sementara kalau pembiayaan berbasis bunga, ya selain dia sifatnya adalah ex ante, sudah biaya duluan muncul di awal ya, sehingga membuat kecenderungan bahwa inflasi sudah pasti akan naik, sementara sektor real belum tentu naik ya, karena kan sifatnya adalah ex ante kalau bunga. Yang kedua juga kalau pembiayaan bunga belum tentu masuk ke sektor real ya, apalagi di banyak kasus pembiayaan itu juga dilakukan misalkan untuk konsumtif ya, bahkan untuk pembiayaan hutang lagi gitu, jadi hutang dibayar dengan hutang gitu, jadi nggak masuk ke sektor real. Sehingga yang terjadi adalah kalau dengan skema risk sharing, karena hutang itu pasti masuk ke sektor real, maka otomatis tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih terjamin untuk terus konstan tumbuh secara stabil, sehingga produksi output meningkat. Dan otomatis kalau kita gunakan ilustrasi
kita bayangkan supply dan demand ya. Kalau supply-nya cenderung stabil bertambah terus-menerus, maka kan walaupun demand-nya naik, tapi kan karena supply-nya juga naik, cenderung akan membuat harga stabil, dan bahkan kalau kemampuan produksinya lebih besar dari demand-nya, ya yang terjadi adalah bahkan inflasi bisa terbantu untuk turun. Jadi kita bisa mengetahui bahwa secara makro, skema resharing bukan hanya bisa membantu adanya alternatif dari bunga dan juga bagaimana menjembatani aktivitas real dan sektor moneter, tetapi bahkan membantu adanya peningkatan output secara lebih konsisten tanpa harus mengkhawatirkan adanya kenaikan inflasi ataupun kenaikan harga yang cenderung terjadi di banyak kasus di kontemporer situasi sekarang. Ini adalah dua review yang kita sudah bahas di minggu lalu. Terakhir, ini yang juga sempat kita diskusikan kemarin ya, ada yang nanya ya, saya ingat sekali ada yang nanya tentang kasus Turki. Saya ingin juga ulas, tapi saya minta nanti Anda yang memberikan kembali atau memberikan jawaban kembali ya, karena ini kasus yang menarik. Kita tahu ya, mungkin saya overview sedikit ya, bahwa Turki sekarang menjadi salah satu fenomena ekonomi modern yang dianggap bisa merepresentasikan kebijakan ekonomi Islam. Kenapa? Karena saya langsung fokus ya, Presiden Turki sekarang Erdogan, Tayyip Erdogan itu dengan latar belakang dia yang Islamis ya, katakanlah seperti itu, tentu dia secara prinsip tidak mau menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Termasuk dalam konteks ekonomi tentu adalah bunga. Dia termasuk, kalau baca sejarahnya, bahkan sekarang itu saya pernah membantu UNDP Turki untuk kebijakan pembangunan dengan pembiayaan syariah. Itu di sana itu bahkan bank-bank di sana namanya bukan bank syariah ya, namanya participation banking ya. Partisipasi, jadi sistemnya adalah resharing ya, partisipasi. Itu didorong dengan cukup besar. Dalam konteks makro, dia termasuk yang meyakini bahwa inflasi yang tinggi itu sebenarnya adalah implikasi dari suku bunga yang tinggi. Ya, artinya ini sejalan dengan apa yang tadi kita bahas di dua review pertanyaan sebelumnya, bahwa struktur ekonomi yang berbasis bunga itu bisa memicu inflasi yang semakin tinggi karena bunga itu adalah ex ante. Tadi kita sudah bahas ya. Nah, si Presiden Turki ini termasuk orang yang mempercayai hal tersebut, sehingga dia tidak mau bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu justru malah membuat inflasi semakin buruk, karena dia tahu bahwa salah satunya dari suku bunga. Oleh karena itu, dia akan berpikir sebaliknya gitu ya. Jadi bukannya naikin bunga untuk mengontrol inflasi seperti di kebanyakan perekonomian kontemporer konvensional sekarang ya, karena bunga itu dianggap sebagai lawannya inflasi kan gitu ya, untuk menekan uang beredar. Dia berpikir sebaliknya. Inflasi itu justru hasil dari suku bunga. Maka yang dilakukan adalah kebijakannya untuk sektor moneternya adalah dengan menekan suku bunga secara konsisten. Kalau kita lihat di sini ya, dari tahun 2019 sampai 2022 itu cenderung turun, walaupun di 2001 sempat naik. Jadi suku bunga katakanlah SBI-nya, suku bunga bank sentralnya Turki itu kalau Anda lihat itu bahkan sampai 25%. Bayangkan 25% suku bunga, tinggi sekali gitu ya di tahun 2019 ya. Ya, di 2020 itu bahkan di bawah 10%, benar-benar ditekan ya, walaupun di 2021 ya karena efek pandemi sempat meningkat, tapi dipaksa lagi turun 2022 ya di bawah 15%. Jadi suku bunga sedemikian rupa dicoba untuk didorong rendah agar inflasi juga rendah. Dengan harapan tentu saja dengan suku bunga yang rendah bisa menarik investasi ya kan, tentu saja ya, menarik investasi baik yang sifatnya di dalam negeri karena tingkat suku bunganya rendah, dan juga mendukung sektor ekspor ya, karena nanti kan tentu diharapkan kemampuan produksinya itu bisa membantu untuk perusahaan-perusahaan meningkatkan ekspor ke luar negeri karena pembiayaannya relatif rendah di dalam negeri.
Dan diharapkan tentu saja dengan output yang meningkat seperti tadi kita bahas ya, karena ada insentif investasi, maka diharapkan produksi bertambah, supply bertambah, inflasi terkendali. Tapi kita lihat yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau Anda lihat di sini, dari 2020 inflasinya masih sekitar 11%. 2021 itu malah justru meningkat menjadi belasan persen, ya 15%, di menjelang akhir 2021 menyentuh 20%, sekarang bahkan sudah, kalau Anda lihat berita, sekarang itu year to year inflation-nya Turki itu sudah menyentuh 70%. Jadi malah yang terjadi inflasinya tinggi sekali. Jadi suku bunganya ditekan rendah, inflasinya malah tinggi. Ya, dengan harapan tadi ya tentu saja asumsinya bunga dengan inflasi itu berbanding lurus. Kalau bunganya rendah harusnya inflasi rendah, tapi ini berbanding terbalik. Nah, saya minta Anda untuk mungkin beberapa orang bisa memberikan pendapat, kenapa ini terjadi? Apakah memang Turki itu gagal kebijakannya? Artinya kebijakan hubungan antara inflasi dengan suku bunga ternyata memang seperti konvensional. Atau ada sesuatu yang lain? Mungkin ada yang memberikan pandangan? Silakan. Ya, kenapa Turki seperti itu? Kita sudah sempat singgung ya di pertemuan terakhir di sesi kita terakhir ya. Saya sempat singgung, tapi ini menarik karena kontekstual dan apalagi Turki dianggap representasi negara Muslim terbesar secara ekonomi ya, bukan secara penduduk ya, walaupun penduduk juga besar, tapi kan masih di bawah Indonesia. Tapi secara ekonomi Turki itu termasuk negara Muslim yang besar. Ada yang mau memberikan pandangan? Silakan. Izin Pak memberikan pandangan. Silakan. Mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan yang kemarin sempat ditanyakan juga, negara Turki ini kan salah satu kebijakannya itu ingin menghilangkan riba ya Pak gitu, dengan menghilangkan bunga gitu. Nah mungkin berkaitan juga gitu. Pada akhirnya dengan proses penghilangan bunga tersebut gitu, yang awalnya tadi ya yang diinginkan ingin investasi banyak masuk gitu, tapi ternyata tidak karena memang di dunia ini sendiri yang semuanya itu tetap gitu menggunakan sistem yang konvensional gitu. Baru Turki saja yang akhirnya pikiran untuk benar-benar menghilangkan si unsur riba tersebut, dan pada akhirnya ya itu tidak apa istilahnya tuh eh, tidak bisa berjalan dengan baik gitu karena setiap eh, di negara lain juga masih menggunakan bunga. Lalu para investor yang ingin menginvestasikan dananya pun akhirnya tidak terlalu apa ya istilahnya tidak terlalu ingin investasi di situ karena kan konsepnya bukan konsep bunga lagi gitu. Apalagi investornya mungkin dari negara-negara yang masih tetap menggunakan bunga gitu sebagai acuannya, bukan sistem bagi hasil. Jadi berdampak malah inflasi yang semakin meningkat. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin satu orang lagi yang memberikan pandangan. Silakan. Saya mungkin boleh Pak. Silakan. Oke. Mungkin poinnya sama kayak Ardi tadi katakan ya. Hubungan diplomasi dengan negara-negara lain itu yang mungkin belum dilakukan oleh Turki ya, di mana mungkin kebijakan makro itu sendiri ya tidak akan terlepas dari kebijakan atau mungkin kondisi ekonomi global gitu ya. Yang dimana yang tadinya Turki itu sendiri ingin istilahnya ya ekonomi sejahtera ya tanpa riba, ingin apa ya meningkatkan investasi, tapi pada akhirnya negara-negara di luar ya masih memakai sistem berbasis bunga itu ya, pada akhirnya ya tidak ada ketertarikan, dan juga mungkin literasi atau mungkin mereka tidak tahu apa ya bahwa sistem risk sharing ini ya begitu berdampak gitu. Itu mungkin karena memang ya
negara-negara di luar belum mengerti atau mungkin belum begitu paham tentang sistem yang dijalankan oleh Turki. Jadi ya mungkin perlu adanya suatu kerjasama atau diplomasi dengan negara-negara ya katakanlah Islam agar ya kebijakan ini juga ya diselingi ya gitu ya. Adanya kerjasama, adanya dukungan. Kayak gitu mungkin Pak. Oke, ya, ada dua kata kunci ya yang mungkin bisa membantu kita dalam memahami konteks dalam sebuah kebijakan ekonomi makro. Yang pertama adalah bahwa ketika kita bicara tentang ekonomi makro, kita tidak bisa hanya memfokuskan pada satu negara saja. Tidak bisa hanya memfokuskan pada, sama soal kita bicara tentang perekonomian mikro, kan juga nggak bisa hanya memfokuskan pada satu atau satu individu atau satu perusahaan saja gitu ya. Pasti individu atau perusahaan tersebut berinteraksi. Maka begitu pula di dalam sebuah perekonomian makro pasti ada interaksi. Maka kita tentu harus melihat konteks ekonomi makro ketika nanti Anda bekerja, ketika nanti Anda tertarik mendalami tentang ekonomi yang sifatnya adalah kebijakan ya, tentu sebuah kebijakan dalam kerangka makro tidak bisa dia mengisolasi hanya sudut pandang negaranya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang juga sering kita lupakan ya, ataupun mungkin belum cukup intens membahas ini ya, terkait dengan ekspektasi ya. Ini ekonomi Islam masih sangat jarang ya, kebanyakan masih sifatnya normatif ya dalam membahas tentang bagaimana katakanlah ekonomi makro itu dipahami, dipelajari. Terkait ekspektasi, orang atau kita misalkan, nggak usah jauh-jauh, misalkan sekarang nih ya, pemerintah ini kan dalam menghadapi pandemi, ya, itu kan memberikan banyak sekali insentif kepada masyarakat ya, banyak sekali insentif subsidi ya, insentif beli barang pajaknya dikurangi ya kan, dari mulai mungkin baca berita ya, pajak kendaraan ya, pajak properti ya kan, kemudian berbagai macam insentif diberikan. Kenapa itu perlu diberikan? Karena pemerintah melihat perlu ada stimulus terkait dengan bagaimana masyarakat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi dengan recovery yang baik di tengah adanya hantaman krisis akibat pandemi. Gitu ya. Tapi belajar dari apa yang terjadi di sejarah di perekonomian global termasuk Indonesia, pemerintah kalau ngasih insentif berarti kan pengeluaran bertambah. Kalau nurunin pajak berarti penerimaan berkurang. Otomatis kalau penerimaan berkurang, pengeluaran bertambah, ya pemerintah kan berarti defisit melebar. Nah, ada kecenderungan dan ini konsisten, maka pemerintah tentu di periode-periode selanjutnya pasti mempertimbangkan bahwa ya insentif nggak selamanya diberikan. Pajak diturunin nggak selamanya diturunin. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Kita sebagai masyarakat akan melihat nih nanti, bahkan sudah mulai mengalami nih, oh harga-harga sembako naik, oh sekarang pajak-pajak berbagai macam produk digital, pajak-pajak platform ya kan ya, teman-teman juga sudah melihat PPN juga sudah mulai naik. Jadi akhirnya kita akan melihat bahwa pemerintah kalau ngasih kebijakan itu pasti ada kecenderungan kebijakannya itu pertama nggak selamanya seperti itu. Yang kedua, di periode selanjutnya malah berbanding terbalik. Artinya itu akan membentuk adanya ekspektasi kita sebagai publik masyarakat. Di situasi informasi yang semakin mudah didapatkan, dengan teknologi yang semakin maju, kita jadi lebih tahu kecepatan dari kebijakan pemerintah, informasinya nyampe kita. Jadi ini membuat akhirnya publik memiliki ekspektasi kira-kira kalau pemerintah bikin A di tahun ini, tahun depan itu dia bikin apa ya? Jadi Anda bisa bayangkan kalau ekspektasinya itu meluas ke semua negara, artinya kan
kebijakan negara yang semakin besar seperti Turki, tentu ekspektasinya tidak hanya dibentuk oleh masyarakat domestiknya kan, tapi juga ekspektasi dari masyarakat luar. Sehingga kalau pemerintah Turki misalkan dia ingin menurunkan tingkat suku bunga untuk katakanlah melawan inflasi, masyarakat akan bisa melihat kira-kira tingkat suku bunganya seberapa konsisten dia turun. Bisa jadi sekarang nih turun nih, tahun depan malah naik, bahkan naiknya bisa berkali lipat. Itu yang juga perlu dipertimbangkan ketika kita bicara tentang konteks kebijakan makro. Kenapa untuk saat ini misalkan Turki itu relatif gagal, kalau kita lihat secara singkat tadi ya, dua faktor tadi, keterkaitan antar negara dan ekspektasi. Jadi kalau kita bayangkan misalkan ya, kalau tingkat suku bunga turun, itu kan teorinya ya, berarti kan ekspor lebih murah karena nilai tukar di dalam negeri itu akan turun ya. Karena kan tingkat suku bunga yang rendah itu membuat investor itu akan melepas liranya, nggak mau megang lira kan gitu ya, karena kan tentu itu akan membuat balas jasa ataupun investasi di Turki ya, karena suku bunganya rendah itu membuat dia akan makin rendah kan, kalau dia udah terlanjur investasi dia akan lepas sehingga liranya terdepresiasi. Nah kalau lira terdepresiasi ekspor mungkin meningkat, tapi kan belum tentu kalau ekspor meningkat impornya nggak meningkat juga, karena kita perlu lihat komposisinya, komposisi negaranya seperti apa ekonominya. Jadi masyarakat akan punya ekspektasi apakah kebijakannya itu akan konsisten atau tidak. Jadi begitu ya. Jadi kita perlu melihat nanti kebijakan makro dua hal itu. Yang pertama adalah keterkaitan antar negara. Kita perlu melihat ini negara besar secara ekonomi atau tidak. Turki kalau dibandingkan Indonesia negara besar ekonominya. Tapi kalau di Eropa mungkin belum cukup besar ya, sehingga kebijakan dia mungkin tidak cukup bisa menginfluence dengan signifikan. Beda halnya kalau Rusia misalkan ya, yang mungkin ini kasus yang berbeda, yang bisa dikaitkan dengan ekonomi Islam ya nantinya. Karena kan kalau Rusia, Anda mungkin sudah dengar juga bahwa mata uang rubelnya sekarang dijangkar dengan emas. Ini menarik juga kalau kita sudut pandang ekonomi Islam nantinya, walaupun mungkin kita nggak bahas sekarang. Terus yang kedua adalah terkait dengan ekspektasi, bahwa ekspektasi di perekonomian yang semakin maju sekarang itu menjadi sangat penting ya, membentuk bagaimana perilaku ekonomi masyarakat. Jadi nggak cuma sekedar bahwa bunga turun maka kemudian ada insentif investasi, nggak seperti itu juga. Jadi ini hal-hal yang teman-teman perlu pahami bagaimana memahami kerangka ekonomi makro secara lebih kontemporer. Mungkin begitu ya, kasus yang bisa merefresh ya situasi kontemporer yang relevan dengan bagaimana cara pandang ekonomi Islam nanti. Saya lanjut ya ke diskusi atau materi selanjutnya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan tentang kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan fiskal ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana konteks kasus-kasusnya. Sekarang kita dalami bagaimana sih kebijakan fiskal di perekonomian modern dan bagaimana ekonomi Islam terkait dengan kebijakan fiskal yang sudut pandangnya apakah memang sama atau punya hal-hal yang memang berdiri dari fondasinya sendiri. Kalau kita bicara tentang ajaran Islam dan fungsi negara dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan tentu saja dikaitkan dengan kebijakan ekonomi, poin penting yang perlu dipahami adalah fungsi pemerintahan di dalam konteks ekonomi Islam itu ada dua hal. Ya. Yang saya bahas fungsi bawahnya dulu. Yang pertama adalah fungsi institusi. Apa itu fungsi institusi? Fungsi institusi adalah ya lembaga, artinya dia membangun aturan, membangun kerangka insentif, membangun tata cara kehidupan, membangun undang-undang ekonomi misalkan gitu ya. Artinya fungsi institusi adalah fungsi kelembagaan negara sebagai pengelola. Ya, tentu di dalam konteks syariah ini adalah hal yang sangat tidak bisa dihilangkan ya, karena tentu disitulah negara itu ada untuk mengelola bagaimana aturan tata cara perekonomian dilakukan, termasuk sistem ekonominya, yaitu fungsi institusi.
Ada fungsi kedua yang ini penekanannya berbeda dengan kerangka ekonomi konvensional. Di dalam perekonomian konvensional, fungsi kebijakan pemerintah relatif sifatnya mungkin nggak bisa kita bilang pasif ya, tetapi cenderung pemerintah itu benar-benar hanya ke institusi ya. Jadi dia lebih sifatnya regulator, sifatnya kayak wasit gitu ibaratnya ya. Jadi ya wasit gitu, mengelola permainan, menghukum yang nggak yang salah gitu ya, ataupun memberikan insentif-insentif untuk mereka yang benar gitu, yang baik. Tapi di dalam ekonomi Islam, fungsi kebijakannya bukan hanya sebagai wasit, dia bisa mendirection gitu ya. Jadi bukan hanya netral di dalam fungsi pemerintahan ekonomi Islam ya, tapi dia punya orientasi bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di dalam sebuah perekonomian atau sistem ekonominya itu adalah konvergen dengan interest publik yang dalam hal ini adalah mencapai maqasid syariah secara lebih luas. Jadi justru di situ pemerintah punya kewajiban bahwa aktivitas ekonomi yang secara filosofi individu itu adalah untuk mencapai falah, maslahat, dan maqasid syariah, maka kebijakannya juga bagaimana bisa merealisasikan hal tersebut. Jadi malah lebih penting fungsi kebijakan gitu ya, bukan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar katakanlah seperti itu. Jadi pasar itu juga di direction, pasar itu didesain bagaimana strukturnya itu bisa membantu mencapai maqasid syariah, walaupun bukan berarti intervensi terus-menerus gitu ya, tetapi bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bisa memastikan bahwa orientasi maqasid syariah di level individu itu sejalan dengan orientasi pada level sosial. Yang dalam hal ini adalah tentu saja tergantung pada bagaimana level makro yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi fungsi kebijakan ekonomi Islam di dalam sudut pandang makro itu membutuhkan bagaimana orientasi yang konsisten dengan apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan ekonomi, yaitu maqasid syariah. Ini saya bold ya, ini adalah fungsi negara di dalam ekonomi Islam. Kalau kita bicara tentang jenis kebijakan makro, slide-nya bergerak nggak ya? Boleh ada yang komen? Masih yang tadi, Pak. Jenis kebijakan ekonomi makro ini terlihat? Iya, Pak, terlihat. Oke. Jenis kebijakan ekonomi makro, saya lanjutkan, itu ada dua ya. Ada kebijakan moneter, fiskal. Moneter kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya adalah kebijakan fiskal. Ya, kebijakan fiskal, namanya fiskal berarti bicara tentang anggaran, bagaimana kemudian pemerintah mengelola anggaran, baik dengan penerimaan maupun pengeluarannya. Ya, jadi ini adalah dua jenis kebijakan ekonomi makro yang umum dilakukan saat ini. Oke, sekarang kita coba dalami lebih lanjut bagaimana kebijakan yang kontemporer dilakukan oleh pemerintah di aktivitas ekonomi ya, itu fiskal dan moneter. Saat ini bisa dikatakan bahwa kebijakan fiskal itu relatif dari sudut pandang konvensional dan sudut pandang ekonomi Islam relatif memiliki kecenderungan konvergensi. Maksudnya apa? Sebelum tahun 1930-an, bisa dikatakan cara pandang fiskal itu menempatkan anggaran itu adalah balance. Gitu. Balance budget gitu. Jadi artinya ya pengeluaran sama dengan penerimaan. Tetapi dipicu oleh Great Depression tahun 30 dan juga krisis ekonomi yang terjadi berulang kali cukup sering, seperti misalkan yang mungkin dikenal oleh kita adalah krisis di Asia yang juga dialami oleh Indonesia ya, mungkin kalian belum lahir ya, tahun 1998, itu meluluh lantakan sektor ekonomi makro Indonesia. Krisis Eropa di 2008 itu bahkan bikin bangkrut beberapa negara ya. Seperti Yunani itu kan bangkrut ya.
Termasuk juga krisis yang sekarang sedang berlangsung, ya. Krisis akibat pandemi COVID ya di beberapa negara, termasuk Indonesia ya. Itu merubah secara drastis cara pandang kebijakan pemerintah. Maksudnya apa? Artinya pemerintah itu nggak bisa cuma jadi wasit ternyata. Dengan kata lain, pemerintah itu ya perlu mengarahkan perekonomian. Jadi sudut pandang konvensional kontemporer ini berubah. Nanti kita lihat bagaimana sudut pandang Islam. Yang tadinya balance, sekarang itu bahkan cenderung defisit. Sangat aktif ya. Jadi defisit itu artinya ya untuk membantu bagaimana perekonomian berputar, maka uang beredar perlu ditambah. Kalau nungguin sektor swasta bergerak dan membantu perputaran ekonomi lama. Bahkan kalau sektor swastanya lagi nggak mau gerak, siapa yang mau menggerakkan? Kalau konsumsinya mandek ya seperti di Indonesia misalkan, karena krisis masyarakat nggak mau spending, takut gitu ya, karena takut barang-barang langka gitu, jadi khawatir kalau spending nanti salah spending ya, belum kalau terjadi inflasi segala macam gitu, jadinya jadi takut. Maka pemerintah perlu mengindus ekonomi dengan menambah jumlah uang beredar, dengan menambah pemberian belanja negara kepada aktivitas ekonomi sehingga ekonomi berputar. Maka yang terjadi adalah defisit. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa kebijakan fiskal semakin ke sini semakin penting. Bahkan negara Amerika pun itu sangat aktif tuh kebijakan fiskalnya, beda dengan tahun-tahun abad-abad awal 19 ya, awal abad 20 ya, tahun 1900-an yang cenderung pemerintahannya nggak terlalu aktif ya. Tapi sekarang itu cukup aktif ya. Jadi kita bisa lihat kebijakan fiskal sekarang menjadi jauh lebih aktif. Sementara pada sisi lain kebijakan moneter itu di hampir mayoritas kebijakan pemerintah itu dianggap bukan kebijakan pemerintah. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa kebijakan moneter itu sifatnya adalah independen, bukan bagian dari pemerintah, dengan tujuan untuk mengurangi potensi moral hazard pemerintah yang menempatkan bank sentral itu kalau menjadi bagian pemerintah ya banknya pemerintah. Sehingga yang terjadi akhirnya kalau ada kebutuhan pembiayaan nyetak uang, yang terjadi akhirnya moral hazard gitu ya. Jadi moral hazard itu akhirnya kebijakan pencetakan uang itu malah bisa membuat inflasi menjadi tidak terkendali, seperti misalkan Indonesia waktu awal-awal kemerdekaan itu inflasinya bahkan 60-70% tuh, cukup lama tuh ya di awal-awal pemerintahan presiden yang pertama. Itu terjadi karena memang pencetakan uang beredar yang relatif tidak terkontrol untuk membiayai kebutuhan kegiatan pemerintahan. Walaupun dampak negatifnya kalau independen, ya pergerakan uang beredar itu menjadi relatif semakin menjauh dari pergerakan barang dan jasa, karena memang ini semata-mata kebijakan moneter murni ya. Jadi uang beredar itu murni pemerintah, otoritas moneter tanpa melihat bagaimana pergerakan sektor fiskal yang notabene di bawah pemerintahan, pergerakan barang dan jasa. Jadi malah ada divergensi gitu. Artinya koordinasi menjadi kata kunci di sini kalau ingin hubungannya tetap terkait ya antara uang dengan barang. Tapi kalau dua-duanya independen yang semakin susah. Ini dampak negatif. Ini saya lanjut, saya lewat saja ya. Oke. Lalu di dalam konteks konvensional ini saya review singkat saja, nanti kita dalami dari sudut pandang ekonomi Islam. Apa sih instrumen kebijakan fiskal di dalam perekonomian konvensional yang sekarang kita lihat semakin dominan ya peranannya di dalam perekonomian global? Kebijakan fiskal konvensional itu cuma 3, simpel. Yang pertama adalah pajak. Jadi pengelolaan pajak, baik dengan memberikan pajak-pajak baru, mengurangi pajak ya, termasuk di Indonesia itu kan pajak semakin ini ya, semakin bervariasi ya. Transaksi top up uang digital aja sekarang kena pajak gitu ya. Kemudian PPN naik gitu ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana pengelolaan kebijakan fiskal oleh perekonomian sekarang. Yang kedua adalah pengelolaan pengeluaran saja ya. Jadi bagaimana pemerintah mengalokasikan pengeluaran, apakah pengeluarannya itu akan jauh lebih besar daripada penerimaannya atau sebaliknya, itu adalah salah satu komponen fiskal pemerintah kebijakan. Yang terakhir adalah tentu saja hutang.
Ini bahkan sekarang menjadi instrumen yang paling penting hutang gitu ya. Bahkan menjadi isu yang ini ya mengemuka ya. Misalkan di Indonesia juga ada pertanyaan apakah hutang yang terus bertambah ini dipikirkan cara bayarnya, siapa yang bayar gitu ya. Nanti generasi sekarang yang hutang, saya misal generasi saya, generasi Bu Fitranti ya, atau generasinya Bu Aas dan dosen-dosen, itu yang utang sekarang. Nah, nanti yang bayar siapa? Generasinya Anda. Kalau nanti Anda 20 tahun lagi mungkin menjadi ini ya, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perekonomian, Anda tuh yang mikirin gitu. Jadi utang itu menjadi beban intergeneration ya, bukan single generation. Ini sangat penting gitu ya, bagaimana kebijakan sekarang itu implikasinya itu panjang. Walaupun tentu utang ya kalau dalam paradigma sekarang, kalau dia produktif, ya tentu nggak ada salahnya. Tapi kalau dia nggak produktif, itu yang tentu kan harus kita lihat. Apalagi kalau kemudian inefisiensi dalam pengelolaan hutang terjadi, belum mismanagement dengan segala perilaku yang merugikan pengelolaan keuangan negara dengan hutang. Ini adalah instrumen fiskal dalam sudut pandang konvensional yang mendominasi perekonomian termasuk Indonesia sekarang. Lalu kita lanjut, bagaimana sih kebijakan pemerintahan di dalam ekonomi Islam, khususnya fiskal. Kita juga ulas moneter singkat. Secara mendasar ya, beda dengan konvensional yang ada perubahan tren ya akibat krisis ya. Jadi itu cara konvensional bekerja ya. Konvensional itu berubah berdasarkan fakta. Ada fakta, dia akan adaptif. Memang bagus ya, tapi pertanyaannya ya kalau faktanya kemudian terus merusak, kemampuan adaptif kebijakannya seberapa cepat dia merespon dan seberapa baik dia merespon. Ya. Kalau responnya cepat, kalau responnya tepat, nggak masalah. Tapi kalau responnya telat dan responnya salah, ya akhirnya perekonomian kalau nungguin fakta, ya malah hancur duluan gitu ya. Nah, di dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam, secara mendasar, kerangkanya sudah menempatkan bahwa fiskal itu akan jauh lebih penting dibandingkan dengan standar di dalam perekonomian saat ini konvensional. Kenapa? Karena secara substantif pula kebijakan moneter itu memang terbatas. Secara substantif artinya secara fondasinya moneter itu memang terbatas. Kenapa terbatas? Karena moneter, kalau kita lihat di dalam perekonomian saat ini, itu kan titik tumpunya adalah kebijakan untuk pengelolaan uang beredar dengan open monetary operation dengan menggunakan tingkat suku bunga. Ya, di mana-mana kan seperti itu. Jadi jantung atau katakanlah inti dari kebijakan moneter ya policy rate yang tadi kita sudah bahas seperti di Turki gitu ya, atau di Indonesia ya suku bunga gitu, yang menjadi inti dari kebijakan moneter. Nah, kan kita tahu bahwa di dalam perekonomian Islam ya bunga bukan menjadi hal yang perlu didiskusikan karena dari awal pun kita ingin menghilangkan itu walaupun mungkin kita nggak bisa menghilangkan sepenuhnya. Tapi intinya suku bunga nggak menjadi inti gitu ya. Jadi dilarang gitu. Bahkan dilarang juga gambling ya, spekulasi. Oleh karena itu open monetary operation tidak menjadi hal yang efektif dalam kebijakan ekonomi Islam. Dan sebaliknya ya, nanti pengelolaan uang beredar di dalam ekonomi Islam itu akan sebisa mungkin terus dijangkar dengan sektor realnya, dihubungkan dengan sektor realnya. Jadi jumlah uang beredar akan dikaitkan dengan bagaimana kemajuan sektor realnya gitu. Ya, sama seperti kalau kita bayangkan emas ya, emas itu kan representasi dari sektor real gitu. Jadi kalau misalkan uang beredar, ya itu karena cadangan emasnya bertambah. Atau kalau kita menggunakan kerangka yang lebih luas ya cadangan devisanya. Atau bahkan di dalam pemikiran yang lebih dalam lagi ya cadangan sumber daya alamnya. Jadi jumlah uang beredar itu mencerminkan berapa kekayaan sebuah negara. Dalam kerangka yang lebih gampang, akhirnya peningkatan atau penurunan jumlah uang beredar itu tergantung pada sektor capital market dan dalam hal ini adalah bond market. Ya. Jadi dia akan menjadi lebih penting tetapi dia bukan menggunakan instrumen bunga. Nanti kita akan bahas. Nah, ini akan kita bahas akhirnya ya nantinya. Jadi nanti pengelolaan manajemen publik, poin 2 ya,
itu akan menjadi kunci utama bagaimana pengelolaan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Jadi public debt-nya berbasis pada resharing. Dalam hal ini adalah bagaimana menjembatani sektor keuangan dengan sektor real. Jadi manajemen utangnya termasuk juga pengelolaan uang beredarnya itu akan dikaitkan dengan sektor real. Makanya tadi disinggung tentang pasar modal menjadi sangat penting. Dan yang pertama, apapun yang terjadi, bahkan sistem ekonomi Islam nggak ada, bahkan kebijakan ekonomi Islam belum terbentuk, institusi zakat akan selalu ada, karena zakat melekat kepada individu. Sehingga zakat yang dalam hal ini adalah bagian dari pengelolaan keuangan publik, itu akan selalu eksis walaupun kondisi ekonominya bukan berdasarkan sistem ekonomi. Bahkan sistem ekonomi konvensional, masyarakat tetap bayar zakat. Ini menjadi kunci kenapa akhirnya fiskal secara substansi dari awal pun sudah didorong menjadi lebih penting dibandingkan dengan moneter atau bahkan dibandingkan dengan konvensional yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam. Walaupun nanti bukan berarti moneter nggak penting, tetapi moneter dalam sudut pandang ekonomi Islam akan selalu dikaitkan dengan fiskal. Jadi dia nggak ditarik menjauh, bahkan ditariknya mendekat. Apa sih tujuan kebijakan fiskal di dalam perekonomian Islam? Ya ini menjadi penekanan yang menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal. Ya tentu saja adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan poverty, ya terkait dengan bagaimana distribusi, ya. Kemudian juga bagaimana pengelolaan hal-hal yang terkait dengan kewajiban seorang individu Muslim. Ini jadi hal yang juga penting, kenapa fiskal itu menjadi hal yang perlu diperhatikan perhatian yang sangat besar di dalam ekonomi makro Islam. Gitu ya. Pembayaran zakat dan segala macam hal-hal yang terkait dengan kewajiban individu Muslim, itu bagian dari pengelolaan fiskal nantinya yang menunjukkan pentingnya peranan ekonomi makro dalam sudut pandang kebijakan fiskal. Nah, apa pilar kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam? Kalau tadi kita lihat bahwa kebijakan fiskal konvensional itu 3 instrumen utama, taxation, pengeluaran pemerintah, dan hutang. Di dalam sudut pandang ekonomi Islam, dia bertumpu pada 2 area fiskal, ya artinya di dalamnya masih ada lagi, 2 area fiskal yang dia lebih lengkap dan lebih variatif dibandingkan dengan pengelolaan fiskal konvensional. Yang pertama adalah area taxation, yang kedua area keuangan publik. Nah ini keuangan publik ini yang relatif di dalam ekonomi fiskal konvensional jarang dibahas karena memang keuangan atau kebijakan keuangan publiknya relatif tidak sekaya keuangan publik Islam. Nah ini nanti kita akan dalami. Jadi 2 fondasi utama pengelolaan kebijakan fiskal di dalam ekonomi makro Islam yaitu adalah taxation dan keuangan publik. Ya, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan, diskusikan. Silakan. Sebelum saya lanjut tentang taxation dan public finance, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Mohon maaf Pak pada diem. Mungkin sambil tidur-tiduran lagi, ambil syawal mungkin, Bu Fitranti. Jadi bukan alasan ya Pak sebenarnya. Iya Bu Nggak ada Rida. Bapak itu Pak. Sama-sama Bu Rida. Ya mungkin lagi puasa syawal, jadi puasa ngomong mungkin gitu ya. Aduh, iya. Silakan jika ada yang ini ya. Karena kalau nanti dengerin saya doang, nanti ini namanya ceramah pagi hari gitu ya. Ada mungkin 1-2 tanggapan, komentar ya dari beberapa poin yang tadi disampaikan sebelum nanti kita lanjut. Bapak saya mau tanya Pak sedikit boleh Pak? Oh ada mau nanya, Hana silakan Hana, sok Hana dulu aja. Ibu dulu aja, terima kasih. Kalau saya bisa nanti harus Hana duluan, maka Hana. Ya,
Bapak izin bertanya, saya tadi kurang menangkap bagaimana kalau yang monetary itu kan ada yang mengenai mohon maaf, saya lupa unmute. Izin bertanya Pak, mengenai yang tadi monetary policy, karena kan tidak ada interest rate, jadi saya ingin bertanya bagaimana kalau misalnya dalam Islam bank sentral itu suku bunganya, apakah bank sentral itu dapat seperti bank sentral kita sekarang atau bagaimana Pak? Saya masih kurang paham. Ya, jadi saya coba jawabnya dalam ini ya. Ini juga diskusi dengan teman-teman dari BI ya, dari DEX ya. Karena ini kan juga menjadi concern dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI juga ya. Jadi ini adalah bukan teori saja, tapi ini adalah sesuatu yang memang real yang sedang didorong juga oleh otoritas moneter di Indonesia yang juga concern dalam pengembangan moneter Islam. Yang pertama adalah terkait dengan kalau dikaitkan dengan bagaimana moneter Islam ekivalen yang suku bunga perbankan itu, maka yang pertama perlu dijadikan pertimbangan itu adalah regulasinya. Jadi kalau kita menggunakan skema resharing ya, artinya kan katakanlah BI ini ya, BI menggunakan skema resharing. Paling gampang mudharabah lah katakanlah seperti itu yang paling gampang. BI itu sama seperti bank syariah gitu. Kita seperti BSI yang paling gampang ya. Maka kan kalau kita nyimpan atau investasi uang di BSI, skemanya mudharabah, maka BSI akan menyalurkan uang kita ke sektor real. Maka akan ada bagi hasil, akan ada proyeksi kira-kira kita dapat berapa gitu kan ya. Misalnya 10%, 90% yang kalau di ekivalen kurang lebih bisa nanti Bapak dapat sekitar 5%. Tapi ini nggak menjanjikan, tidak fix ya Pak, karena kan hanya kurang lebih ekivalen dari 10-90%. Kan begitu ya kalau kita ke bank komersil syariah ya seperti BSI. Maka cara yang sama juga dilakukan oleh katakanlah bank sentral gitu. Jadi bank sentral alih-alih nempatin tingkat suku bunga, maka dia akan bilang bahwa oke, bank-bank swasta, bank komersil nanti nyimpan uang di saya, ya katakanlah reserve rasionya misalkan sekian persen, ya 50%, maka harus nyimpan gitu ya, sekian persen di kami dari jumlah aset yang dilakukan, atau katakanlah mau 100%, kan kita juga bisa dorong 100% ya, kalau dia sifatnya adalah simpanan, kalau investasi nggak ada gitu. Nah, jadi ketika bank sentral menerima uang dari bank konvensional, bank komersil syariah gitu ya, maka kan uang tersebut harus diberikan insentif dong gitu ya. Kalau di dalam konvensional insentifnya bunga, makanya open monetary operation gitu ya, so tingkat suku bunganya naik turun kan untuk memberikan insentif atau sebaliknya disinsentif kepada bank komersil yang nyimpan uangnya di bank sentral. Kan begitu ya cara pandangnya. Nah kalau misalkan menggunakan skema resharing atau bagi hasil atau katakanlah mudharabah, akadnya mudharabah, maka kan bank sentral harus menyalurkan uangnya ke sektor real. Gitu kan? Kan kalau bank syariah komersil, kalau nerima uang kita, dia nyalurin ke sektor real, ya dia investasi segala macam, nggak masalah. Tapi bank sentral, di dalam regulasi yang ada, yang ini umum diterapkan, termasuk di Indonesia, kan bank sentral nggak boleh punya usaha. Kalau bank sentral punya usaha, ya dia bukannya bank sentral namanya, ya dia bank komersil namanya. Jadi bank sentral, di dalam regulasi yang ada, tidak dimungkinkan untuk punya bisnis. Sehingga kalau dia nerima uang, dia masukkan ke sektor real, dijadikan bisnis, itu melanggar undang-undang. Jadi bank sentral tidak mungkin menerapkan tingkat bagi hasil sebagai kompensasi dari uang yang disimpan bank-bank komersil kecuali regulasi diubah. Itu yang pertama. Kecuali regulasi diubah. Yang kedua,
tetap bisa dilakukan dengan skema bagi hasil ataupun skema resharing, tapi yang menerbitkan surat hutang seperti surat Bank Indonesia, itu bukan bank sentral yang menerbitkan, tetapi yang menerbitkan adalah pemerintah. Jadi, alih-alih mengontrol uang beredar itu dengan menerbitkan surat Bank Indonesia misalkan, alih-alih Bank Indonesia nerbitin surat Bank Indonesia bilang pemerintah nerbitin sukuk dong. Kenapa? Biar uang beredar terserap ke dalam sektor real. Gitu. Caranya gimana kemudian ya? Pemerintah nerbitin surat hutang gitu, katakanlah sukuk, nerbitin sukuk maksud saya kan sukuk kan berbasis ini ya, mudah rubah katakanlah. Maka kemudian bank sentral akan minta, oh bank-bank komersial naruh uang ke saya, uang dari saya, BI-nya akan dibelikan sukuknya pemerintah. Itu yang dilakukan oleh BI sekarang. Gitu. Kalau teman-teman googling namanya standby buyer namanya sekarang. Jadi alih-alih menerbitkan surat hutang sendiri berbasis pada bagi hasil yang tidak dimungkinkan regulasi, maka otoritas moneter akan berkoordinasi dengan otoritas fiskal yang adalah pemerintah untuk bagaimana mengontrol jumlah uang beredar. Namun memang kalau dalam konteks Indonesia sekarang, tujuan utamanya bukan untuk mengelola uang beredar. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pembiayaan pemerintah, pembiayaan fiskal gitu. Jadi BI-nya beli sukuknya pemerintah. Tetapi ini bisa dibalik gitu. Jadi tujuannya bukan untuk pembiayaan pemerintah, tetapi untuk mengontrol jumlah uang beredar. Gitu. Jadi itu dua hal yang bisa dilakukan kalau kemudian otoritas moneter ingin mengontrol atau mengelola uang beredar. Mungkin begitu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Silakan, ada lagi nih yang mau tanya ya? Ini ada yang resen Pak Farhan. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Ya, saya izin bertanya Pak, mungkin terkait apa yang tadi sudah dijelaskan mungkin ya, terkait kebijakan fiskal yang ada di pemerintah kita, yang ada di Indonesia mungkin pada akhirnya kan kita mengetahui gitu ya atas apa yang telah saya baca gitu Pak. Pemerintah Indonesia ini akan memfokuskan kebijakan fiskal itu pada tahun 2023 gitu. Tujuannya untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama pada program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden kita gitu Pak Jokowi. Nah, pada akhirnya program-program tersebut kan memang itu yang menunjang pembangunan kualitas sumber daya manusia, lalu juga ada pembangunan infrastruktur, pun juga ada reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan juga dukungan pertumbuhan ekonomi hijau gitu. Nah, memang dijelaskan juga gitu ya, pada saat yang sama juga gitu APBN yang tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional juga gitu. Nah, mungkin pertanyaannya itu lebih ke apakah ketetapan ataupun sasaran target yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu Pak terkait kebijakan fiskal yang nantinya akan difokuskan pada tahun 2023, apakah memang itu sudah sesuai dan tepat sasaran gitu Pak, melihat kebutuhan masyarakat Indonesia ini apakah nanti sudah tepat begitu Pak? Mungkin seperti itu Pak. Turun. Ya, ini kalau Farhan nanyanya ini ya, apa situasi Indonesia sekarang ya. Iya Pak. Saya Farhan ini jadi kayak wartawan. Ini kan Pak aktivis himpunan juga Iya. Pak, anak-anak Iya, ini ya, jadi mereka juga kritis Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Pertanyaannya sangat kontekstual ya. Memang nggak terlalu terkait dengan sudut pandang Islam ya, tapi ini tentu sifatnya aktual ya. Kita walaupun mahasiswa ekonomi Islam, ekonomi keuangan Islam ya tentu harus up to date ya dengan fenomena sekarang ya. Itu yang tadi sempat dikaitkan dengan sewaktu awal ya. Jadi perekonomian yang semakin maju, yang informasi semakin mudah didapatkan, yang pengetahuan pemahaman masyarakat juga semakin berkembang positif, itu akan membentuk yang namanya ekspektasi dari kebijakan pemerintah. Jadi artinya
kita akan melihat bahwa pemerintah di tahun-tahun mendatang gitu ya. Tadi kan ada program-program prioritas pemerintah. Yang paling gampang itu IKN, itu udah paling gampang gitu ya. Itu program prioritas banget. Gitu. Itu sebenarnya adalah sinyal dari pemerintah bahwa fiskalnya itu akan cukup agresif untuk membantu membackup kebijakan prioritas pemerintah. Itu sebenarnya sinyal gitu ya. Kalau kita anak ekonomi dan memahami tentang tadi ya, tentang cara pandang ekspektasi, kita akan langsung nebak bahwa kita harus siap bahwa pemerintah akan semakin ekspansif gitu. Dan itu sudah dimulai dari sekarang di 2022 gitu. Maksudnya apa? Dalam singkatnya, dalam bahasa yang sederhana, kita harus siap bahwa sebagian komposisi dari kebijakan pengeluaran negara itu akan mengarah ke sana. Dan otomatis kalau namanya pengeluaran ke sana, berarti kan perlu ada penerimaan-penerimaan. Maka harus siap bahwa nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan dukungan masyarakat. Bahasa lainnya ya harus siap, mungkin nanti pajak akan meningkat, subsidi, kenaikan harga-harga, itu subsidi akan berkurang. Itu mungkin bahasa lainnya. Itu kita akan lihat ekspektasi kita akan ke arah sana. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Respon yang mungkin perlu kita berikan dari sinyalemen yang diberikan oleh pemerintah terkait perencanaan kebijakan fiskalnya. Oh iya Pak, berarti artinya tepat sasaran ataupun sesuai itu sesuai atau tidak berarti belum menjadi satu jaminan ya Pak, berarti. Gini, karena kita membahas, kita perlu pisahkan juga sebenarnya ya. Kalau dari sudut pandang kita sebagai anak ekonomi gitu ya, anak ekonomi Islam, maka kan kita perlu membahasnya kalau ekonominya seperti apa. Kalau ekonominya tadi, intinya kita akan melihat bahwa kebijakan pemerintah akan cenderung lebih ekspansif dan itu membutuhkan dukungan-dukungan pembiayaan termasuk dari sektor-sektor yang tadi saya sampaikan. Itu ekonominya ya. Sementara kalau tadi Farhan bicara tentang tepat sasaran dan segala macam, itu kan proses gitu ya. Menempatkan misalkan bahwa itu adalah strategis, itu kan juga proses gitu ya. Strategis itu gimana? Tepat sasarannya kan berarti kan dia berdampak kepada perekonomian, berdampak terhadap pembangunan, itu kan proses gitu ya. Artinya kita nggak bisa mengatakan itu tepat sasaran sekarang, karena nanti proses itu akan bisa melihat, tapi kita sudah bisa mengantisipasi bahwa untuk mencapai proses tersebut perlu dukungan yang tadi ekonominya itu mungkin yang lebih bisa kita batasi. Artinya prosesnya itu kita sudah akan lihat bahwa itu membutuhkan dukungan ekonomi, itu sudah pasti gitu ya. Bahwa nanti dukungan ekonominya akan menghasilkan, itu proses yang akan bisa menjawabnya. Yang jelas sekarang bahwa itu akan menghasilkan dalam 1-2 tahun, ya mungkin kita bisa lihat, mungkin nggak bisa 1-2 tahun, berapa kebutuhan pembiayaannya, berapa ratus triliun program prioritasnya, sekarang dengan pajak sekian, dengan harga sekian, berapa, itu kan berarti kita perlu hitung-hitungan tuh, kita perlu bicara PBN, perlu bicara tentang hutang pemerintah berapa nih, beban hutang, beban bunganya berapa, itu perlu hitung-hitungan tuh, karena nanti ketika bicara tentang efektif, kita perlu juga bicara tentang apakah memungkinkan secara anggaran. Nah, begitu mungkin Farhan. Jadi saya nggak bisa mengatakan dia tidak tepat sasaran, tidak efektif. Kita perlu secara definitif, karena kalau orang ekonomi, kita perlu sedikit punya justifikasi secara angka. Beda halnya kalau nanti Farhan bicara politik murni, ya berarti kan kita bicaranya mengawal, bicaranya kita harus hati-hati. Itu mungkin politik murni. Tapi kalau ekonomi, saya coba batasi, kita perlu kalkulasi. Begitu Farhan. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, jadi saran saya, karena Farhan mungkin di sospol atau apa katakanlah terkait itu, mungkin sangat bagus kalau menyiapkan poin-poin tadi dengan basis ekonomi yang kuat gitu. Jadi kita punya hitungan angka, karena itulah kekuatan mahasiswa kritis, tapi jangan sampai kritisnya itu tidak didukung oleh kemampuan analisa yang bagus gitu. Jadi Farhan, saya dorong ya tadi, coba bedah kebutuhan berapa, utang berapa, pajak kira-kira mungkin nggak, sekarang udah 11% nih PPN,
jangan-jangan 2023 naik lagi 12%. Kenapa naik lagi? Ya karena memang pemerintah nggak punya uang misalkan. Karena kalau subsidi diturunin lagi, kalau kita lihat sekarang kan Pertamax udah naik, Pertalite tinggal nunggu waktu nih, gas tinggal nunggu waktu. Itu sebenarnya karena konsekuensi dari tadi prioritas negara 2023, maka memang harus siap. Nah itu yang mungkin perlu dikawal. Itu Farhan ya. Oke, baik Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Atau mungkin masih ada? Belum ada kelihatannya Pak. Kita lanjut dulu ya, Bu Rida ya, Bu Fitranti ya. Bu Fitran? Ya, gimana? Lanjut dulu ya. Iya Pak, dilanjut. Ya. Kita lanjut ya. Jadi di dalam fiskal Islam, tadi sudah disampaikan bertumpu pada dua aspek utama, yaitu perpajakan, area perpajakan, dan area keuangan publik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah area perpajakan. Di area perpajakan, ada dua instrumen utama, yaitu zakat dan pajak itu sendiri. Ya, cara pandangnya sama seperti cara pandang ketika kita bicara tentang fiskal secara konvensional, bahwa pemerintah dalam melakukan kebijakan pembangunan perlu dukungan dana yang berasal dari kontribusi masyarakat atas fasilitas yang diberikan, atas kontribusi yang diberikan atas kegiatan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ya, jadi bagaimana penerimaan pemerintah itu bisa didapatkan itu dari kontribusi masyarakat yang secara konvensional itu berasal dari pajak. Nah, di dalam ekonomi Islam, pajak itu juga penting, sama seperti pentingnya pajak dalam ekonomi konvensional. Tetapi sebelum bicara pajak, ekonomi Islam fiskalnya menempatkan instrumen yang pertama itu adalah zakat sebagai bagian dari fiskal. Ya, jadi pajak itu penting, tapi bukan yang pertama. Kenapa? Karena zakat, walaupun secara cash flow itu mirip dengan pajak, sama-sama kontribusi ataupun penerimaan negara, katakanlah seperti itu, dia melekat pada individu muslim, beda dengan pajak. Kalau pajak melekat kepada individu warga negara. Nah, karena dia individu muslim, otomatis dia regardless negaranya, bahkan bukan negara muslim sekalipun, negara Islam, masyarakat pasti akan bayar zakat. Sehingga zakat itu akan ditreatment menjadi cash flow yang akan terus mengalir menjadi kontribusi warga negara terhadap kegiatan perekonomian. Karena nanti zakat juga akan mengalir terhadap asnaf atau mustahiknya kan. Sehingga zakat akan ditempatkan sebagai instrumen pertama yang akan menjadi sumber penerimaan